Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 115. Karena batalnya kerjasama perusahaan Rehan dengan PT Y Group, Alek merasa sangat kesal dan marah besar pada Handoyo dan meminta semua aset yang dia berikan pada PT Y Group dibalikan lagi. Hal ini jelas membuat keluarga Handoyo jatuh bangkrut. Salsa pun menjadi putus kuliah dan tidak bisa lagi berpoya-poya seperti sebelumnya. Begitu pula dengan keluarga Rena dan Putri, mereka sama-sama bangkrut karena harus membayar cicilan-cicilan mereka yang sangat banyak. Kuliah Rena dan Putri pun sama-sama berhenti karena orang tua mereka tidak bisa membiayainya. Ketiga, keluarga itu benar-benar jatuh miskin dan sangat susah mencari pekerjaan. Ancaman Rehan tidak pernah main-main dengan membuat kehidupan orang yang membuat masalah dengannya akan hancur. Kekejaman Rehan tidak bisa diragukan lagi. Ketika kesempatan yang dia berikan disia-siakan oleh orang-orang itu, Mas, apa Mas nggak kasihan sama mereka? Bagaimanapun mereka butuh kerjaan untuk menghidupi keluarganya, ujar Anissa saat sedang bersantai di dalam kamar. Kasihan, kamu masih kasihan sama mereka? Terbuat dari apa hatimu sampai merasa kasihan sama orang yang selalu berbuat jahat sama kamu? Ucap Rehan. Tapi Mas, tidak ada tapi-tapian. Itu semua sudah menjadi resiko mereka karena mencari masalah dengan keluargaku. Daripada kamu mikirin mereka, lebih baik kita bahas masalah kamu yang belum juga dilanjutkan. Kapan kamu mau melaporkan keluarga pamanmu? Semua bukti sudah kita dapatkan, tinggal kita bawa ke polisi saja, ucap Rehan. Tapi aku kasihan sama mereka Mas, aku nggak tega, ujar Anissa. Rehan menghembuskan napasnya kasar. Dia tidak habis pikir dengan isi otak sang istri yang selalu tidak tega dengan penderitaan orang lain. Ini yang membuat Anissa berbeda dengan wanita lainnya di mata Rehan. Jadi kamu mau memaafkan mereka dan mengikhlaskan mereka. Bukankah dulu kamu yang bilang kalau kamu tidak akan pernah memaafkan siapapun yang sudah merenggut nyawa kedua orang tuamu? Ujar Rehan. Kenapa kamu jadi pelin-pelan gini sih? Mana Anissa yang kemarin bisa tegas dan kuat? Mana Anissa yang kemarin bersikap lebih elegan? Kenapa sekarang kamu jadi lemah lagi? Ujar Rehan kesal. Maaf, hanya satu kata yang Anissa ucapkan. Mulai sekarang apapun masalahmu, biar aku yang menanganinya. Siapapun yang menyakitimu akan berurusan denganku. Kamu cukup fokus dengan kuliah dan mengurusku saja, ucap Rehan. Maafin aku Mas, ucap Anissa. Aku memaafkan kamu, tapi kamu harus ingat, kamu boleh punya rasa kasihan pada orang yang memang perlu kamu kasihani, bukan pada orang yang sudah menyakitimu, ujar Rehan. Ya, aku akan berusaha tidak memperdulikan mereka yang menyakitiku, ucap Anissa. Bagus, aku tidak mau istriku menjadi wanita yang lemah, dan sekarang lebih baik kita fokus membuat baby agar cepat ada di dalam sini, ucap Rehan sembari mengusap lembut perut rata Anissa. Mas, besok aku ada kelas pagi loh, aku gak mau terlambat ya, ujar Anissa. Kamu tenang saja, aku yang akan membangunkanmu. Bila perlu aku akan memandikan dan memakaikan pakaian di tubuhmu, ujar Rehan. Gak mau ya, cukup bangunkan aku saja, ucap Anissa. Rehan tidak lagi menganggapi ucapan Anissa. Tangannya sudah mulai bergeliat di kulit mulus Anissa. Pergulatan panas mereka pun dimulai. Anissa tidak bisa menahan desahannya ketika tangan Rehan mulai menyusuri area sensitifnya. Hal itu membuat gairah Rehan semakin menggebu-gebu. Mas, Anissa terus mengeluarkan desahannya yang terdengar merdu di telinga Rehan. Rehan terus bermain di area sensitifnya sehingga membuat dia tidak bisa lagi menahan hasratnya yang ingin segera memasukkan pusaka milik sang suami di goanya. Cepat masukin Mas, titah Anissa. Namun Rehan tetap bermain dengan lidahnya tanpa memperdulikan ucapan Anissa.
Mas cepat, aku nggak tahan. Ah, ucap Anissa lagi. Karena merasa tidak ada tanggapan dari Rehan, Anissa mengambil alih peran Rehan dan mendorong Rehan ke sampingnya. Kini Anissa menguasai tubuh Rehan sepenuhnya. Dia mulai menyusuri tubuh sang suami dengan penuh nafsu. Rehan tersenyum lebar melihat Anissa yang sudah mulai berani mengambil alih permainan ranjangnya. Setelah merasa puas dengan tubuh bagian atas, Anissa mulai turun ke bawah hingga sampai di titik pusaka milik Rehan. Anissa terdiam sejenak, ada rasa ragu di dalam hatinya saat ingin memainkan pusaka milik Rehan yang sudah berdiri tegak itu, tapi Anissa menepis semua rasa ragu itu dan mulai menjalankan aksinya. Meski ini kali pertama Anissa melakukan itu, tapi Rehan akui permainannya cukup membuat dia merasa melayang ke angkasa. Jari jemari Anissa terlihat begitu lihai memainkan pusakanya. Terlebih saat Anissa mulai memasukkan pusaka itu ke dalam sesuatunya. Rasa hangat yang timbul dari sang istri membuat tubuhnya seperti tersengat listrik. Suara desahan Rehan terdengar ya. Terusin sayang, permainanmu sangat bagus, ucap Rehan. Oh ya, nikmat sekali. Yes, katanya ya. Oh gitulah pokoknya ya. Desahan demi desahan, erangan demi erangan keluar dari mulut Rehan. Rasa nikmat yang dia rasakan membuatnya lupa akan segalanya. Cukup sayang, cepetin masukin ke dalam milikmu, titah Rehan. Anissa seakan tidak ingin mendengarkan perintah Rehan. Dia terus memainkan lidah dan mulutnya di pusaka milik Rehan. Cepat masukkan, aku gak tahan lagi, titah Rehan lagi. Namun lagi-lagi Anissa tidak menurutinya. Bahkan dia sengaja menyudahi permainannya sejenak untuk melihat ekspresi Rehan seperti apa. Kau mengerjaiku, kenapa malah berhenti sih? Ucap Rehan dengan nada kesal. Balasan karena kamu sudah mempermainkanku tadi, ucap Anissa dengan santai. Jadi kamu balas dendam. Baiklah, akan kubuat kau merasakan yang lebih hebat lagi, ucap Rehan sembari bangkit. Stop, malam ini aku penguasanya. Mas gak bisa mengambil alih permainanku, ujar Anissa dengan tegas. Anissa mendorong Rehan ke belakang sehingga Rehan kembali terbaring dengan Anissa yang berada di atasnya. Anissa kembali menyerang tubuh Rehan dengan lembut. Sesekali dia meninggalkan bekas merah di leher Rehan. Lalu Anissa turun kembali ke bawah dan memainkan pusaka besar milik Rehan yang selalu membuat dia ketagihan. Desahan demi desahan kembali terdengar dari mulut Rehan tanpa henti. Kamar mereka memang terbuat dari tembok yang kedap suara hingga desahan dan erangan mereka berdua tidak bisa didengar oleh siapapun. Oh ya, nikmat sekali sayang, desahan Rehan. Sayang, sudah cukup, masukkan pusakaku, aku sungguh tersiksa. Rehan kembali memohon. Merasa kasihan, Anissa mulai memasukkan pusaka itu ke dalam gua miliknya. Kemudian dia mengenjot tubuh Rehan dengan ritme yang pelan. Desahan keduanya terdengar saling bersautan. Semakin lama, genjotan itu semakin cepat dan cepat hingga akhirnya mereka sampai di puncak kenikmatan bersama-sama. Anissa merobohkan tubuhnya di atas tubuh Rehan dengan napas yang masih tersenggal-senggal. Setelah merasa tenang, Anissa kembali menciumi bibir suaminya dengan lumatan-lumatan yang semakin dalam. Entah kenapa malam ini Anissa masih ingin bermain di atas tubuh Rehan lebih lama. Rehan hanya bisa pasrah dengan permainan sang istri yang tidak ingin berhenti. Bahkan dia merasa senang dan bahagia dengan sikap posesif Anissa terhadapnya. Anissa kembali memainkan pusaka kesayangannya dengan sangat lihai membuat Rehan kembali mendesah. Sayang, terus sayang, katanya ya. Permainanmu sangat hebat sayang, ucap Rehan. Setelah mendengar ucapan itu, Anissa semakin bersemangat bermain dengan pusakanya. Permainan hebat Anissa mampu membuat Rehan mencapai puncak untuk kedua kalinya. Setelah merasa puas, Anissa memasukkan kembali pusaka itu ke dalam goa miliknya. Diulanginya permainan yang pertama sampai mereka kembali mencapai puncak kenikmatan secara bersamaan.
Merasa lelah dan puas atas permainannya sendiri, Anissa mengatur napasnya kembali. Tak lama terdengar dengkuran halus di telinga Rehan. Diliriknya Anissa yang sudah tertidur di atas tubuhnya. Dengan perlahan, Rehan memindahkan tubuh istrinya di samping tubuhnya agar bisa tidur dengan nyaman. "Kamu hebat sayang, aku semakin mencintaimu," ucap Rehan lirih. Dikecupnya kening sang istri dan ditutupinya tubuh polos itu dengan selimut. Lalu Rehan menyusul Anissa ke dalam mimpi dengan memeluk tubuh Anissa. Nah, begitu dulu ya bab 115. Ya, makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Mohon maaf ya. Ya begitulah ya. Makasih kakak. Bye bye.